Ikuti terus BDTV Cacamnian dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share. BDTV, channel informatif, kreatif, natural, obrolannya serius tapi ada canda tawa. BDTV Cacamnian. Alhamdulillah bro, dan memang sempat tertunda beberapa kali. Ini juga sebagai bukti kecintaan saya kepada dunia jurnalistik. Halo Cacamania, pastinya kalian udah pada kangen kan sama suara aku yang kagak ada bagus-bagusnya ini. Oke, lanjut. Sempat lama tertunda. Hah? Tertunda? Lama pula? Hampir DO dong, kayak aku. Bos, yang bener dubbingnya. Siap bang. Oke, kita lanjut. Sempat lama tertunda, Dedi Wahyudi yang akrab disapa Dewa akhirnya sah menyandang gelar doktor setelah menuntaskan ujian S3 di gedung FEB Universitas Bengkulu Rabu 30 Desember 2020. Widih, mantep tuh. Udah S3 aja nih bang. Ujian tertutup ini berlangsung sekitar 1,5 jam. Dewa menyelesaikan disertasinya dengan mengambil tema strategi televisi lokal dalam menarik pemirsa dan menjaring iklan Provinsi Bengkulu. Ujian disertasi tertutup ini diketuai promotor Profesor Dr. Kamaludin SEMM dengan CEO promotor Dr. Andes Saiful Anwar ABSU dan Dr. Mas Agus Firmansyah SOS MSI serta Sekretaris Program Dr. Rina Sutia Hayu SEMM. Dewa berhadapan dengan 3 penguji, yakni Dr. Muhartini Salim SEMM, Dr. Muhammad Rusdi SEMSI, dan Dr. Gusefinalti SOS MSI. Ujian tertutup ini dilakukan secara daring dengan penguji dan peserta yang berbeda di tempat yang terpisah, mengingat situasi masih dalam masa pandemi COVID-19. Oke Bang Dedi, barusan sudah selesai disertasi Bang. Ya, Gimana Bang? alhamdulillah. Di tengah kesibukan kami bisa menyelesaikan disertasi ini, dan memang sempat tertunda beberapa kali karena tercatat sebagai mahasiswa di sini sejak tahun 2015. Kemudian 2017 saya off karena harus menyelesaikan kampanye Pilwakot. Kemudian sempat terhenti kurang lebih hampir setahun setengah. Lalu kemudian alhamdulillah kami punya promotor yang selalu mensupport sehingga pada hari ini kami bisa menyelesaikan disertasi ini. Ada banyak yang bertanya kenapa tidak disertasinya tentang ilmu pemerintahan. Karena saya menyusun ini ketika masih menjadi GM, maka pertengahan bab 1 bab 3 sudah selesai, maka saya melanjutkan disertasi ini tetap dengan judul yang lama. Ini juga sebagai bukti kecintaan saya kepada dunia jurnalistik. Mudah-mudahan ini bisa memberi kasanah keilmuan ataupun bisa menjadi rekomendasi dan
bahan bagi pelaku-pelaku industri penyiaran, khususnya industri penyiaran TV lokal se-Indonesia. Insya Allah ini juga nanti akan kita buat publikasi internasional, dan juga kita akan buat buku yang semacam menjadi guidance ataupun patokan bagi para pelaku industri penyiaran yang ingin mendirikan TV lokal ataupun yang sedang TV lokal yang sedang proses saat ini. Apa yang dibahas dari disertasi ini? Di tengah gempuran teknologi digital saat ini, ada banyak TV lokal yang tumbang ataupun kolaps, tapi masih ada TV lokal yang mampu bertahan sampai hari ini. Maka dari itu ini yang kami teliti, sehingga dari penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif, dengan meramu data kuantitatif dan kualitatif, kami mendapatkan beberapa strategi-strategi yang diterapkan oleh pelaku-pelaku industri TV lokal. Di antaranya adalah dengan mengedepankan ada namanya strategi RM ataupun relationship marketing. Ini adalah bagaimana seorang top manager ataupun top leader membangun hubungan ikatan emosional dengan mitra. Jadi seorang GM ini harus membangun hubungan yang baik dengan pemerintah, misalnya dengan gubernur, kepala daerah ataupun bupati, kemudian juga membangun hubungan baik dengan pelaku usaha-usaha swasta, sehingga ketika menawarkan sebuah kerjasama antara media dengan pemerintah ini ataupun pihak swasta, hubungan ikatan emosional yang lebih mendominasi. Jadi ini yang harus dimiliki oleh seorang top manager. Yang berikutnya adalah bagaimana mampu bertahan di tengah menurunnya iklan swasta maupun iklan pemerintah. Masing-masing TV lokal punya strategi mengaktifkan ataupun menggiatkan divisi IU. Jadi event organizer ini salah satu ceruk untuk menambah pemasukan bagi TV lokal dengan memaksimalkan peran IU. Nah, inilah yang menjadi nilai tambah bagi TV lokal, sehingga sampai hari ini masih mampu bertahan. Kalaulah murni mengharapkan iklan dari swasta ataupun iklan dari pemerintah, maka sulit bagi TV lokal untuk bertahan. Dua temuan-temuan ini diantara yang ada banyak temuan yang lain yang kami lakukan dalam penelitian ini, sehingga ini menjadi rujukan, termasuk juga dalam bagaimana menyusun roadmap ataupun rencana bisnis jangka panjang, bagaimana menyasar pemirsa mana yang akan disasar, kemudian bagaimana strategi segmentasinya, targeting dan positioning, termasuk juga membangun brand awareness. Di sini kami juga menceritakan bagaimana sejarah Camkoha sekarang sudah menjadi kearifan lokal, bukan hanya menjadi milik RBTV tapi sudah menjadi milik Provinsi Bengkulu. Camkoha juga dalam tataran brand awareness ini top of mind. Ketika bicara Camkoha identik dengan RBTV, jadi tidak perlu dijelaskan lagi, orang bicara Camkoha itu pasti RBTV. Begitupun yang kami teliti di BTV yang melakukan rebranding BTV sekarang dengan Beken. Beken ini ketika bicara Beken dengan simbol seperti ini, orang akan teringat dengan BTV. Pun demikian dengan SRTV dengan tagline Padek Nian dengan begini, ini orang sudah tahu itu SRTV. Nah, masing-masing brand awareness ini ataupun strategi brand ini tentu punya keunggulan masing-masing. Jadi ada banyak temuan yang tidak bisa saya jabarkan satu persatu. Intinya adalah keinginan kami nanti ini jadikan sebuah buku sehingga menjadi rujukan bagi para pelaku industri, karena di luar Provinsi Bengkulu ada puluhan stasiun TV lokal sekarang tumbang karena tidak tepat dalam menentukan strategi pemasarannya, tidak tepat dalam strategi STP, segmentasi, targeting dan positioning, kurang tepat dalam strategi promosinya, sehingga ini mudah-mudahan bisa menjadi khasanah keilmuan khusus ilmu manajemen di industri penyiaran. Dan terima kasih untuk siapa, Pak? Ya, terima kasih yang pertama kepada Bapak Rektor Universitas Bengkulu, Bapak Profesor Dr. Ridwan Mirazi, SMSC, yang beliau selalu mensupport kami, dan terkhusus promotor kami yang juga mantan Ketua Program Dr. Ilmu Manajemen, Bapak Profesor Dr. Kamaluddin SMM, yang selalu mensupport kami untuk menyelesaikan studi ini. Begitupun kopromotor Bapak Saiful Anwar AB, kemudian kopromotor Bapak Mas Agus Firmansyah, dan juga penguji ada Ibu Gusti Penalti,
ada Bu Muhartini yang selalu membimbing kami dari S1, bahkan beliau sangat setia sekali. Kemudian ada juga Pak Rusdi yang selalu mensupport kami dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih buat semuanya, Sivitas Akademika Universitas Bengkulu, khususnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kepada Ibu Dekan, kemudian Sekretaris Pedim dan seluruhnya yang terus mensupport kami. Semoga ilmu yang kami dapat ini bermanfaat bagi ilmu manajemen dan juga bisa membantu para pelaku industri penyiaran dalam mempertahankan perusahaan TV lokal. Terima kasih. Oh ya, buat junior kami, saya Dedi Wahyudi. Alhamdulillah saya bangga menjadi alumni UNIP. Saya tercatat alumni UNIP masuk tahun 94. Kemudian saya menyambung di Magister Manajemen UNIP S2, alhamdulillah cum laude. Kemudian saya juga langsung melanjutkan ke S3 di UNIP ini juga. Jadi kepada adik-adikku semua, harus bangga menjadi alumni UNIP. Kita mampu berdiri sejajar, kita mampu menunjukkan kepada publik, kepada khalayak bahwa alumni UNIP tidak kalah dengan alumni yang lain. Tetap semangat, tetap tanamkan optimisme dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kemudian fokus pada apa yang menjadi cita-cita kalian. Insya Allah suatu ketika saya doakan seluruh alumni UNIP, Fakultas Ekonomi dan fakultas lainnya sukses, meraih sukses. Paling tidak kita bisa membuktikan kepada khalayak alumni UNIP is the best. Ya, makasih. Bocorannya Pak, nilai apa nih? Nilai tadi alhamdulillah dapat nilai A. Terima kasih atas penilaian dari para dosen. Oke. Ya.